Cek sound, cek sound, cek 1 2 3. Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan mencoba memasang sebuah tune control aktif yang stereo ke power amplifier mini PAM 8403 seperti ini. Tune control yang saya gunakan adalah dari Ranik. Sudah dilengkapi dengan filter subwoofer dan sudah ada untuk jack mikrofonnya, jadi bisa digunakan untuk karaokean. Tune control ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Tune control ini sudah saya pasangkan untuk power supply-nya. Di sini saya menggunakan trafo 2 ampere CT. Mainnya di 15 volt tegangannya. Kemudian masuk ke rangkaian power supply simetris. Di sini saya menggunakan rangkaian power supply simetris menggunakan IC regulator 7815 dan 7915 untuk menstabilkan tegangannya. Dan ini adalah power amplifier mininya, tipenya PAM 8403. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk mensuplai si ampli ini saya akan menggunakan supply terpisah. Dan saya akan menggunakan sebuah casan HP. Dan di steker casan HP ini sudah saya kasih kabel. Nantinya kabel ini saya akan gabungkan dengan input trafo yang menuju ke tune control. Jadi nantinya cuma ada satu steker. Dan out dari casan ini saya akan pasang, kita solder di pin 5 volt untuk input si ampli ini. Untuk kabel hitam untuk negatifnya kita solder di pin negatif. Kemudian yang warna putih untuk positifnya kita solder di pin positif 5 volt di amplifier mini. Selanjutnya kita pasangkan untuk elko-nya. Di sini saya menggunakan elko yang 16 volt 4700 mikrofarad. Yang ada gelang putihnya untuk negatifnya, kita pasang di negatif. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita siapkan kabel untuk audionya. Di sini saya menggunakan kabel head seperti ini. Kabel head yang isinya ada 3. Ada kabel putih, merah, dan juga kuning. Kabel ini kita akan pasangkan di input untuk power amplifier mini ini. Kabel putih ini saya akan jadikan untuk bagian R audionya, sedangkan warna merah untuk L audionya, dan yang kuning untuk groundingnya. Kabel putih di R, kabel kuning di grounding bagian tengah, dan kabel merah kita solder di ujung di bagian L audio ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Diusahakan untuk kabel audionya menggunakan kabel head seperti ini, nantinya supaya tidak dengung apabila kita pegang kabelnya. Dan ujung kabel ini kita akan sambungkan ke tune controlnya. Ujung kabel ini kita pasangkan di output dari tune control. Di sini ada tulisan L, R, dan ground. Kita pasang di sini. Kabel merah kita solder di pin R. Kabel putihnya di pin L. Dan groundingnya kita satukan dengan grounding yang menuju ke CT trafo. Kita solder seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Hati-hati untuk penyambungan kabelnya, jangan sampai bersentuhan, bukan muhrim. Kabel audio output dari tune control menuju input dari amplifiernya sudah saya pasang. Sekarang kita pasangkan untuk input audionya. Di sini saya menggunakan jack 3,5 mm bekas dari headset. Saya potong dan saya kasih kabel menggunakan kabel head seperti ini. Kabelnya masih gunakan kabel head supaya tidak dengung. Kabel ini kita akan pasang di input tune control. Di sini ada tulisan RLG, tulisan input kita pasang di sini. Putih untuk R audio, yang merah untuk L audio, dan yang kuning untuk groundingnya. Oke, jadinya seperti ini. Untuk input audio yang menuju tune control sudah saya pasang. Untuk output dari tune control menuju input amplifier juga sudah saya pasang. Selanjutnya kita akan pasang kabel yang menuju steker dari casan HP yang untuk supply si PAM 8403 nya. Kabel ini kita akan pasang di 0 volt dan 220 volt dari trafo, ataupun kita pasang di input trafo, sehingga akan menjadi satu steker nantinya. Kabel ini kita pasang secara paralel. Jadi digabung saja seperti ini, tinggal kita kasih isolasi untuk pengaman. Oke, jadinya seperti ini. Untuk input casan dan juga input ke trafonya sudah kita pasang. Sekarang kita tinggal pasangkan untuk ke speakernya. Di PAM-nya sudah ada tulisan out speaker RL,
tinggal kita sesuaikan saja. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah speaker. Ukuran speakernya yang 4 in 6 ohm, yang jenisnya woofer. Lebih bagus lagi pakai speaker yang ukuran 6 in ya. Kabel ungu ini adalah kabel negatif dari speaker. Kita solder di pin negatif dari out amplifier. Dan ini adalah kabel positifnya, positif dari speaker. Kita solder di pin positif dari out amplifier. Ini untuk bagian L audionya. Kita pasang untuk speaker bagian kanannya ataupun bagian R audionya. Ini kabel yang coklat untuk positif, dan kabel yang hijau ini untuk negatif. Kita solder di pin negatif dari out amplifier. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita tes. Kita gunakan HP untuk sumber audionya. Kita tancapkan jack 3,5 mm nya. Kemudian stekernya kita tancapkan ke stop kontak listrik. Jadi satu steker ini untuk mensuplai trafo dan si casan HP. Oke, sekarang kita putar musiknya. Oke, sudah di-apply. Sekarang kita naikkan volumenya. Kita naikkan volume di tune control. Oke, sip. Suara hentakan dari speaker ke mejanya cukup keras, jadi ada suara jebet-jebet seperti ini. Bagusnya kita kasih speaker yang ukuran 6 in ataupun yang 6,5 in ya. Oke, sekarang kita coba mikrofonnya. Di sini saya menggunakan mic dinamik seperti ini. Jack mic ini kita colokin ke jack mic ataupun jack Akai yang sudah disediakan di tune controlnya. Kita on kan, kita naikkan volumenya. Cek 1 2 3 cek sound. Cek 1 2 3 cek 1 1 cek sound. Cek 1 2 3. Oke, sekarang kita coba sambil putar musiknya ya. Oke, sip. Oke, dengan menggunakan sebuah tune control aktif dengan digabungkan menggunakan amplifier yang kecil seperti ini, jadinya seperti ini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.